Baik, puji nama Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Haleluya, yang dahsyat, yang luar biasa. Saya kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di minggu yang terakhir ini. Kita percaya, sekalipun minggu terakhir, kita tetap bersuka cita karena Tuhanlah sukacita kita sesungguhnya. Amin. Haleluya. Coba sama-sama katakan yes. Haleluya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap pertolongan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hingga sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau mengasihi hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan jika kami bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini Tuhan. Dengan tujuan untuk memuji, memuliakan dan bahkan beribadah kepada Engkau. Tuhan, sebelumnya layakkan kuduskan setiap kami. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersatu hati ya Tuhan untuk setiap pelayan-Mu untuk hari ini. Mulai dari worship leader, singer, pemain musik, dan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Urapi mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan dan hati yang mau melayani Bapa. Dan biarlah Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Dan Tuhan diberkati melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba menyampaikan isi hati-Mu. Biar pengurapan daripada Engkau turun atas kehidupannya Bapa. Dan biarlah firman-Mu menjadi berkat, diterima buat setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat GBI Pusat Sumatera Resor ya Tuhan, setiap gembala Engkau berkati. Pembabang Pak Edi Engkau berkati ya Tuhan. Pemimpin mereka Tuhan untuk mengembalakan setiap jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Hartono Siregar di tempat ini Bapak. Engkau berkati hamba-Mu, berkati keluarga, bahkan pelayanan Engkau pakai lebih heran, lebih luar biasa Tuhan. Mengembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini dengan kasih daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Berkati bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Biar bangsa Indonesia tetap berkenan di hadapan-Mu. Berkati para pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI Polri menganukan bangsa kami. Biar mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati juga kota kami ya Tuhan, kota Medan. Biarlah kota Medan tetap berkenan di hadapan-Mu. Kau pulihkan kota Medan Tuhan. Berkati para pemimpin kota Medan, baik gubernur, wali kota Tuhan. Berikan hati untuk melayani, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem. Keberkati pundi-pundi-Mu, keberkati kedua belah suku yang ada di Yerusalem. Tuhan, biarlah kota kudus-Mu Yerusalem mengaku dan menerima Engkau Yesus sebagai juru selamat yang mereka nanti-nantikan. Kami percaya Tuhan, kami memberkati kota kudus-Mu Yerusalem, bangsa kami diberkati, negara kami diberkati, dan keluarga kami diberkati, bahkan kehidupan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi siang hari ini Bapa. Kau berkati setiap mereka. Engkau tahu menjadi pergumulan setiap mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan,
penghiburan, dan biarlah Tuhan menjadi penghiburan dan jadi jawaban satu-satunya dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat setiap jemaat yang belum sempat hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Mereka kekuatan, ingatkan mereka Tuhan, sehingga minggu-minggu berikutnya mereka dapat beribadah dengan pertolongan daripada Engkau. Ini setiap kami Tuhan, layakan kami, penuhi kami hadirat-Mu. Kami letakkan setiap pergumulan bahkan permasalahan kami di bawah kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi kekuatan, penghiburan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang siap mau beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh menjalani setiap perjalanan kami Tuhan sepanjang minggu ini. Biar tiba saatnya di hari Sabat ini kami boleh memberkati Engkau lewat pujian penyembahan kami. Sekali lagi Tuhan, kuduskan kami, urapi kami dengan pengurapan yang baru, sehingga kami layak untuk kami membawa korban syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Di tempat kudus-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami ingin selalu bersama dekat dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah. Ku ingin selalu menikmati hadirat. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Lagi katakan, ku ingin selalu. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Tinggal dalam hidup. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah Tuhan. Selamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya indah bersama dengan-Mu. Kami mau dekat dengan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Selamanya Tuhan. Selamanya kami tetap menyembah-Mu. Selamanya Kau yang kami sembah. Iya la 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 ba ya la la ba 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 la ba. Oh ya la 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 ba sando. Oh ya la la ba 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 la ba. Oh ya la la ba 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 la ba. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sikiara la la ba 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 la. Oh ya la la ba 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 la
Tiada yang lebih indah Tuhan di tempat yang lain selain di rumah-Mu, di tempat kudus-Mu. Haleluya. We bless you, Lord. We
terbaik bagi kami. We bless you Lord, we bless you Lord. Kau yang terbaik bagi kami Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih, terima kasih. Oh, dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang bisa kami balaskan selain kami memuji dan menyembah-Mu. Oh, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, Tuhan Kau baik bagi kami. Tuhan Kau luar biasa ya Tuhan. Kau dahsyat ya Tuhan. We bless you Lord. Biarlah pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan dengan benar. Kami menyembah Bapa di dalam urut dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Kami boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, bahkan pikiran, akal budi kami ya Tuhan Yesus. Karena Kau yang layak disembah ya Tuhan Yesus. Oh, hadirat-Mu yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan. Memenuhi hati dan pikiran kami, menyegarkan jiwa kami ya Tuhan Yesus. Kau yang sanggup menyegarkan jiwa kami Tuhan. Kau yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami ya Tuhan Yesus. Oh, jamah kami Tuhan. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi
bumi. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kebesaranmu. Kebesaranmu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi. Sekali lagi bersama-sama angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Tinggikan. Mengatasi langit. Kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama dengan saya katakan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan, maka kita akan bersuka cita. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Katakan amin. Izinkan kami bertanya, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di ibadah yang pertama ini? Haleluya. Semuanya jemaat yang setia. Beritahu samping kiri kanannya, katakan engkau luar biasa hari ini. Haleluya. Setiap kita yang hadir hari ini, sekalipun minggu kelima, minggu terakhir ya, kita percaya tidak menggantikan sukacita kita. Haleluya. Karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Amin. Yang siap memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami, keselamatan kami. Hey. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, yang gunung batu dan katakan dengan iman. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara, kaulah menara dan kota berlindungan. Sama-sama ya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku katakan sama-sama. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak bersama-sama ya. Tepuk tangannya sama-sama lebih dahsyat lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau gunung batu kami, keselamatan kami, kota benteng kami. Tuhanlah kekuatan dan masmur. Angkat pujian ini dengan iman. Ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Ya. Sama-sama ke kota.
Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Saya percaya suaranya orang Batak lebih dahsyat lagi dari sini. Hey! Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Lagi katakan dengan iman pujian ini kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kami. Haleluya. Woo! Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Sorakan haleluya. Sorakan yeay. Sama-sama katakan wow. Aku diberkati hari ini. Haleluya. Jadilah seperti iman Bapak Ibu hari ini. Kita semua yang ada di sini akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Hanya wanita saja angkat pujian ini dari awal. Yang prianya berdoa. Jadikan kami terang-Mu Tuhan.
Bersama-sama kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi firman-Mu di tempat ini Tuhan. Genapi seluruh rencana Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan bagimu Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh Ini hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi bagimu Tuhan Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kota Medan penuh kemuliaan-Mu. hidup kami penuh kemuliaan-Mu. Yes, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini persembahan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ya rabasiki ya ramasando. Ripiki anamaso. Iya ramasande. Ripiki anamaso. Ripiki anaramo. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati
seribu hari di tempat lain. Kami memujimu, pujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lagi lebih baik Tuhan, baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Kami memujimu, pujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami andalkan. Haleluya, haleluya. Oh rabata karabashiki wala 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 wala. Shika pa 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 pa. Yesus, Yesus, shara la bala 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 bala. Shidi di 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 di. Oh rabata karada da 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 da. We thank you Lord, we thank you Holy Spirit. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, bahkan di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebenaran dan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah kekuatan kami, hanya Tuhanlah andalan kami, Tuhanlah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan bimbing kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Bahkan kami boleh memasuki penghujung daripada bulan ini. Itu semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Jadi kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu dengan cara yang sederhana. Sehingga firman yang kami dengarkan pagi hari ini adalah firman yang hidup, yang menguatkan iman kami, yang mengokohkan pengharapan kami.
Ampuni dosa pelanggaran kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui ya Tuhan. Sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang untuk kami nikmati, untuk kami alami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dahulu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dan siap diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Saudara. Apakah masih bersuka cita di minggu kelima ini? Ya puji Tuhan walaupun ini minggu kelima, minggu terakhir Bapak Ibu. Saya percaya sukacita kita tidak ditentukan dari luar. Tapi sukacita ditentukan dari dalam. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang senantiasa menuntun, membimbing langkah kehidupan kita. Ya langsung saja Bapak Ibu. Karena ini minggu kelima di mana saya komitmen. Sebenarnya saya minggu lalu ditelepon dari salah satu cabang. Mereka berkata, tolonglah Pak. Saya katakan tidak. Saya komitmen harus menyampaikan pengajaran atau pengembala firman Tuhan di gereja lokal yang sudah Tuhan tetapkan saya menggembalakan. Kenapa? Ini komitmen saya Bapak Ibu. Sehingga jemaat hari tetap diperlengkapi. Jemaat tetap dikuatkan. Jemaat mengalami kedewasaan. Langsung saja lanjutan daripada firman Tuhan tema bulan ini itu berbicara tentang membangun, memelihara, bahkan menumbuhkan gereja Tuhan. Hari ini kita masuk kepada bagaimana saudara dan saya ketika mengerti membangun gereja Tuhan itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Perhatikan nih, ini pendua yang ikut ibadah ini, perhatikan. Berbicara membangun itu bukan perkara yang gampang. Memang hari ini Bapak Ibu kita nggak membangun lagi, karena apa? Sebelum kita masuk firman Tuhan hanya satu pasal kita baca, itu Hagai pasal 1 dan 2. Baru saya akan rampungkan nanti sehingga Bapak Ibu boleh aplikasikan. Sesuai dengan tema daripada gereja yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu hambanya pemimpin kita yang di Sumatera Resort. Kenapa hari-hari ini gereja itu dikembalikan atau dibangkitkan lagi? Agar gereja itu mengerti apa yang menjadi fungsi, apa yang menjadi tujuan daripada gereja itu di muka bumi ini. Jadi kalau kita Bapak Ibu bukan lagi membangun, dan nanti perhatikan seluruh Facebook gembala-gembala, mereka saat ini sedang gencar untuk membangun rumah Tuhan. Karena kita di tempat ini, Tuhan tidak unjuk kita, pilih kita untuk membangun. Kenapa? 2010, belasan tahun yang lalu, kita sudah mendirikan atau meletakkan dasar gereja tempat ini. Saya perlu sampaikan sejenak. Dan perlu saya sampaikan, ini spirit yang perlu kita harus berdua, kita harus perangi. Flashback sejenak ke belakang. Dulu kita di sana satu ruko. Tahukah Bapak Ibu selama 7 tahun kita beribadah di situ. Tapi puji Tuhan, dengan ada tantangan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bergerak, bagaimana Tuhan bisa berkarya. Dengan adanya masalah pada saat itu, ketika seluruh penduduk yang di belakang itu, yang notabene mereka adalah orang Batak Muslim, memberikan tanda tangan 100 kakak Bapak Ibu. Bayangkan 100 tanda tangan di situ. Mereka berkata tidak boleh lagi gereja yang ada di depan masjid itu beribadah. Tidak boleh ada di tempat ini. Pertama pada saat itu Bapak Ibu kita kebingungan. Bahkan para pengerja yang lain sampai pikiran yang negatif. Bahkan terjadi pro kontra. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Benar saya dipanggil kantor camat. Saya dipanggil dikatakan, kamu pendetanya. Iya saya katakan saya pendetanya. Karena pada saat itu saya sudah PDP di situ Bapak Ibu. Masih baru PDP. Mereka berkata tidak boleh ada gereja di sekitar Medan Labuan ini. Oh saya katakan alasannya apa? Bukankah gereja itu berdoa buat daerah, berdoa buat bangsa, berdoa buat, karena kami berdoa di sana bukan hura-hura, bukan disko-disko. Saya bilang sama Pak Camat waktu itu. Mereka berkata, penduduk di sekitar itu keberatan. Oh kalau seperti itu Pak Camat, di mana kami bisa beribadah? Saya katakan dengan tegas, kalau gereja simpang kantor, Jalan Titi Pahlawan nomor 7, Bapak tutup, tolong dulu tutup kediaman remang yang di samping daripada
rutan Medan Labuhan itu. Baru kami bisa bergerak, kami bisa pindah dari situ. Saya katakan, oh tidak bisa. Pokoknya pada saat itu keputusan pada saat kami di kantor camat. Mereka berkata, tutup itu gereja, nggak bisa beribadah. Saya percaya berbicara masalah, itu ada dua versi Bapak Ibu. Ketika yang satu berpikiran, udahlah. Apalagi kita berpanjang gereja ini. Tapi yang satu berkata, kita harus fight, kita harus berjuang. Sampai titik darah penghabisan. Karena saya tahu, gereja itu bukan manusia yang bangun. Gereja itu Tuhan yang bangun. Singkat cerita Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pada saat itu pengerja kita pecah dua, pro dan kontra. Yang satu kelompok berkata, udah kita kontrak gedung pas di depan SPBU yang ada di Martubung. Bapak Ibu kalau pergi ada SPBU di situ, lewat simpang Martubung itu, mereka berkata kita kontrak di situ. Saya biarkan. Saya mau lihat dulu bagaimana, di pihak manakah Tuhan yang berdiri, di pihak manakah Tuhan yang menyatakan bahwa dialah kepala daripada gereja itu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu dengan pergumulan yang luar biasa. Bahkan sebenarnya jujur saya katakan sebagai pemimpin saya itu saya mengalami banyak kekecewaan. Karena apa? Pertama dikatakan cari tanah. Kita cari. Pada saat sudah dapat tanah itu, apa yang terjadi? Jumpa dengan pemilik tanah. Harga sekian. Tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Saya sebenarnya sudah kecewa. Tapi pada saat dikatakan cari tempat ruko, singkat cerita, kita carilah tempat ini. Bahkan saya yang nelpon sendiri tempat ini. Saya nggak tahu dari mana pada saat itu ada pelangnya. Saya katakan untuk apa? Untuk buat gereja. Kaget dia. Oh iya, kok bisa? Buat gereja seperti itu memang bisa. Bisa ruko. Saya katakan bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat ceritanya, gereja ini berdiri kokoh sampai hari ini. Dari 2010. Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 2022. Gereja ini kokoh sampai hari ini. 12 tahun. Di manakah yang mengatakan gereja yang mereka kontrak itu tidak ada wujudnya sampai saat ini. Mereka hanya angan-angan. Mereka hanya berkata, ayo kalau kamu bisa buat, aku juga bisa buat. Dan saya katakan pada saat itu, bukan kita, Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Gereja ini yang pertama kita kontrak itu dengan harga 5 juta. Tapi sayang karena videonya sudah terhapus. Kalau Bapak Ibu lihat dulu gereja ini, itu penuh dengan laba-laba, penuh dengan bahkan jimat-jimat. Bahkan ini tempat perbikuan. Mereka yang berkata, orang-orang belakang ini berkata. Tapi hari ini lihat gereja ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sudah banyak orang di jamaah Tuhan di tempat ini. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu, karena kita akan masuk kepada bulan Agustus. Apa yang mau saya sampaikan? Bagaimana sih kita sebagai gereja Tuhan? Untuk apa kita hari ini digerakkan, dikobarkan untuk membangun rumah Tuhan? Kita buka firman Tuhan di dalam Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai 15. Jangan buka dulu PowerPoint-nya, nanti PowerPoint akan singgah aja. Kita buka firman Tuhannya. Alkitab aja, Alkitab. Karena di PowerPoint itu kan enggak semua. Ini 1 sampai 15 agak panjang ini. Kita akan baca bergantian firman Tuhan ini Bapak. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 15. Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat karena kita datang ke tempat beribadah mendengar firman Tuhan. Nanti Hagai 2 sampai mungkin kita akhiri di ayat yang ke berapa itu ya. Nanti saya akan lihat. Coba. Kita akan baca bersama-sama. Kaum pria bersama dengan saya. Kaum wanita ayat 2 nanti di ayat yang ke berapa itu sampai 15 itu ya. 14 ya. 14 kita bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. Kaum pria bersama dengan saya. 1, 2 ya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu. Datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yojadak, imam besar. Bunyinya 2, perempuan. 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam.
perhatikanlah keadaanmu. 6. Tujuh, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. 8. Sembilan, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan rumahnya sendiri. 10. Dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. 12. Tiga belas. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. 14. Ya, sampai di sini Bapak Ibu. Nanti kita lanjut karena waktu kita. Bapak Ibu bisa melihat. Ternyata pembangunan rumah Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa pada saat itu begitu pentingnya membangun rumah Tuhan? Tahukah Bapak Ibu? Apa sih arti ini gereja kita? Gereja Bethel Indonesia. Gereja itu apa Bapak Ibu? Apa sih arti gereja? Gereja rumah Tuhan. Bethel artinya apa? Bethel artinya rumah Tuhan. Jadi sebenarnya kita sudah 2 kali lipat ini. Seharusnya gereja Indonesia. Kenapa? Rumah Tuhan Indonesia. Ini sudah gereja Bethel itu rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu apa? Tempat kita mengadu kepada Tuhan. Tempat kita merasakan hadirat Tuhan. Lihat di dalam zaman Hagai. Siapakah Hagai? Hagai adalah nabi yang Tuhan percayakan untuk membawa bangsa Israel agar kembali. Karena perikopnya apa di situ? Hagai pasal yang pertama. Ajakan untuk membangun kembali. Berarti apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebelumnya rumah Tuhan ini sudah runtuh. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dalam kitab-kitab sebelumnya. Apa yang terjadi? Mereka nggak peduli dengan rumah Tuhan. Orang kan berkata, Pak Pendeta, bukankah hari ini enggak perlu lagi kita gedung? Benar, rumah Tuhan sesungguhnya adalah kita. Tapi bagaimana saudara dan saya, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan secara bersama-sama. Itu melalui gedung. Makanya tadi firman berkata, bawalah kayu. Bahkan pada saat itu Nabi Hagai itu mendapat pesan Tuhan yang sangat kuat. Agar apa? Agar Bupati Yehuda bin Shealtiel di Zerubabel itu membangun rumah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan melihat karena mereka mengutamakan yang lain-lain. Mereka gak peduli. Makanya tadi pas kita menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan saya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Buat apa Bapak Ibu dan saya kita menikmati begitu indahnya kenikmatan dunia ini. Tapi kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan, kalau kita tidak mengalami hadirat Tuhan, itu semuanya sia-sia. Makanya tadi pembacaan firman Tuhan itu berkata,
kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Karena apa? Tidak maksimal. Jadi ternyata dari sini kita bisa melihat dan perlu sampaikan Bapak Ibu dari mimbar ini. Saya sebagai gembala agar kita bersama-sama. Jadi ide untuk membeli gedung ini bukan ide manusia belaka Bapak Ibu. Saya katakan dengan tegas. Saya dengan tim, tanggal berapa kita yang ke sana Pak? Melunasi kontrak gedung ini? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 kami sudah selesaikan itu kontrak gedung ini Bapak Ibu. Jadi kita sudah selesaikan kontrak gedung 2023 nanti. Tapi perlu saya sampaikan, sesudah seminggu karena yang punya rumah, yang punya gedung ini, pemilik gedung ini sedang ada di Malaysia. Jadi kami gak ketemu, kasih sama adiknya, tanda tangan buat kwitansi baru kami pulang. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, seminggu sesudah kami pulang dari sana, beliau menelpon saya. Perhatikan ini. Ini waktunya kita bergerak bersama-sama. Dia berkata, Pak Pendeta, waktu kalian 2 tahun untuk mendiami tempat itu. Artinya apa Bapak Ibu? Dari 2015 kita sudah punya niat untuk membeli gedung ini. Nyatanya apa? Sampai hari ini belum. Saya tahu ini Tuhan. Dan perhatikan, seluruh jemaat dan pengerja, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan. Saya enggak mau seperti khotbahnya Pak Juntak, tiba-tiba di depan ini Bapak Ibu, pemilik gedung berkata diambil gembok. Kami sudah gembok daripada gedung ini, kalian carilah tempat. Saya enggak mau kursi-kursi ini ada di rumah-rumah Bapak Ibu. Biarlah gedung ini tetap kita pakai, kita pergunakan untuk memuji, memuliakan Tuhan, mendirikan nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya! Perlu saya sampaikan, Tuhan sedang bergerak dengan kita. Saudara bisa melihat di situ, dikatakan Nabi Hagai mendapat firman Tuhan, penyataan firman Tuhan, agar Yehuda, bupati daripada Yehuda, yaitu Yosua bin Yodadak, Sealtiel Jerubabel, untuk membangun rumah Tuhan. Karena apa? Hagai mendapat pernyataan dari Tuhan, kalau bangsa itu tidak mengutamakan pekerjaan Tuhan, kalau bangsa itu tidak memperhatikan rumah Tuhan, apa yang terjadi? Mereka akan hidup dipenuhi pas-pasan, bukan pas-pasan. Mereka akan hidup kepada pundi-pundi yang berlobang. Apa itu pundi-pundi yang berlobang? Bapak Ibu dapat penghasilan, tapi nggak nampak kemana pun dia. Jadi perhatikan. Dan perlu disampaikan, ini cara Tuhan bagaimana agar saudara dan saya mengerti pola Tuhan. Bukan polanya kita. Saya pun nggak tahu, bingung dari mana. Kok tiba-tiba ini? Saya belum pernah ditelepon daripada salah satu pengerja dan jemaat di tempat ini berkata, Pak, sudah sejauh mana perkembangan daripada pembelian gedung gereja kita? Belum pernah. Tapi yang uniknya, yang anehnya, Tuhan kirimkan orang-orang dari luar sana. Bahkan perlu saudara ketahui, semalam sebenarnya kita nggak bisa beribadah hari ini. Karena itu pergolakan yang sangat alot. Karena apa? Pemasangan pipa itu sebenarnya, itu tempat kita kemarin itu harus dibuka dengan nganga. Dengan kedalaman 1,5 meter. Tahukah Bapak Ibu siapa yang bela? Siapa yang mendukung? Itu bukan anak Tuhan Bapak Ibu. Dia baik untuk gereja Tuhan. Dia berkata, jangan coba-coba kau gali itu. Karena itu rumah ibadah. Karena mereka terganggu. Lihat Bapak Ibu, akhirnya di stop. Hari ini baru kerja kita punya. Lihat yang di kiri kita, yang di kanan kita itu udah dipasang pipa. Jadi saya melihat ini cara Tuhan. Yang kedua, tahukah Bapak Ibu? Secara tidak sengaja, saya nggak pernah ketemu dengan orang ini. Tiba-tiba dia berkata, Pak, saya melihat, itu kan di depan kita sudah ada itu, kanopi, dia yang bangun itu. Dia berkata, Pak, saya melihat gereja ini akan besar. Bayangkan, yang notabene dia bukan orang Kristen. Dia sudah meninggalkan keyakinannya dulu, karena secara apa? Karena dia di dunia pasaran. Dan dia yang mengajukan Bapak Ibu permohonan kita. Permohonan kita sampai kepada yang pertama gubernur. Yang kedua wali kota. Lihat firman Tuhan ini. Saya terheran-heran. Pada saat saya berdoa Tuhan, sebenarnya saya stres.
Kenapa saya stres? Sebagai manusia, saya harus putar kepala. Saya harus putar otak, bagaimana ini Tuhan? Dalam kurun waktu yang bersamaan, GBI Simpang Kantor, pemilik gedung berkata, waktu kalian tinggal 2 tahun. Kalau kita nggak sanggup merebut ini Bapak Ibu, kita akan hengkang dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua, GBI Martubung, itu tepat 1 tahun. Ketika kami rapat di sana, saya berjumpa dengan pemilik gedung. Pemilik gedung berkata, waktu kalian cuma 1 tahun. Kalau tidak, kalian pindah dari situ. Bayangin Bapak Ibu, siapa yang gak stres? Siapa yang gak bingung? Tapi Tuhan itu baik. Saya tahu ini Tuhan sering membawa kita lebih lagi. Tuhan membawa kita semakin naik tingkat. Kenapa? Saya percaya membangun itu gak gampang. Mungkin ada perbedaan di antara kita. Mungkin bahkan Bapak Ibu ketika Bapak ketua pembangunan naik ke mimbar yang berkata, oh kok begini ya Tuhan. Gak apa-apa. Tapi lihat, saya mau sampaikan mari kita satukan tekad kita. Mari kita satukan spirit kita. Saya percaya ketika kita bersatu, tempat ini tidak akan pernah kita pindah dari sini. Tuhan akan berikan tempat ini kepada kita. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya! Saya sangat yakin Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan? Ini waktu kita habis. Tiba-tiba saya dipertemukan secara tidak sengaja dengan kebetulan beliau dulu ketemu. Saya pikir hanya perkataan belaka. Bahkan dia punya hati untuk perhatian dengan gedung kita di tempat ini. Dia pengusaha profesor dari Dubai Bapak Ibu. Tapi jangan apa dulu, kalau pengusaha apa gampang lah Pak. Tidak Bapak Ibu. Cara Tuhan itu unik Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Apa dia katakan kepada kita? Kalau untuk mau bangun gereja, saya siap. Saya katakan Pak Prof, kita memang bukan membangun Pak Prof, karena tanah nggak bisa kita apa di sini. Nggak ada lagi tempat, karena tempat ini semua tempat Muslim. Oh gitu ya Pak? Saya 1 jam baru ketemu dengan dia Bapak Saudara, nggak terasa. Bahkan dia punya ide yang brilian, yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu? Melalui perpanjangan tangan daripada Bapak ini, dia berkata, kenapa kita dipercaya mengelola unit usahanya Bapak Ibu? Karena dia berkata, karena saya lihat gereja itu memiliki dasar kasih yang tulus. Padahal kawan-kawannya bahkan dia berkata dia sudah ketemu dengan petinggi-petinggi dari Sumatera Utara, dia nggak mau. Di sini melihat luar biasa Bapak Ibu cara Tuhan. Yang penting mari kita berdoa dan tidak cukup hanya dengan doa. Saya sampaikan dengan cepat daripada firman Tuhan. Lihat, ketika mereka melakukan pembangunan rumah Tuhan, apa yang terjadi Bapak Saudara? Kita lompat di dalam Hagai pasal kedua. Hagai pasal kedua. Ayat yang kita tandai aja ya, saya lihat karena waktu kita, saya nggak bisa panjang, nanti Bapak Ibu baca di rumah sehingga kita mengerti. Hagai pasal kedua, ayat yang ke-19 atau 20. Kalau saya nggak salah ya, karena waktu kita, atau ya Hagai 1, 19, 20 ya, coba saya lihat ya. Hagai 2 ya. Bapak Ibu lihat di situ tindakan mereka. Ketika mereka bersama-sama mengerti apa sih yang menjadi isi hati Tuhan pada saat itu. Bupati Yehuda itu bersama-sama dengan mereka melakukan pembangunan itu. Dan apa yang terjadi? Hagai 2 ayat 19-20. Atau kita baca dari ayat yang, ayat 11-20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon zailima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku memberi berkat. Perhatikan. Ternyata pembangunan rumah Tuhan itu mendatangkan berkat kepada bangsa Israel. Lihat Raja Daud, lihat Kores, siapakah Kores?
Kores itu orang yang dipercaya Tuhan untuk membangun. Ternyata dari sini kita lihat, kita tidak bisa sendiri. Makanya saya bersyukur. Tiba-tiba Tuhan kirimkan yang notabene adalah kawan saya seperjuangan dulu. Waktu saya masih kerja di Hotel Danau Toba di diskotik. Itu Pak Tobing yang dulunya adalah pengawalnya Olo Panggabean. Kita gak pernah berpikir Bapak Ibu. Bahkan dia berkata, doakan Pak Pendeta. Bahkan dia dipercaya Tuhan walaupun dia orang Muslim. Dipercaya Tuhan untuk menolong gereja-gereja. Dan salah satu gereja kita. Doakan bulan 8 ini. Ada 2 tahap. Gak gampang Bapak Saudara. Lihat sebagai gereja Tuhan. Benar hari ini Bapak Saudara. Keadaan kita sulit. Situasi kita sulit. Dan lihat bangsa kita. Kenapa bangsa kita yang dulunya punya slogan. Punya lagu. Bukan lautan hanya kolam susu. Nyatanya apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Kekayaan alam bangsa kita begitu berlimpah. Begitu berlimpah ruah. Tapi lihat tingkat kemiskinan. Kenapa bisa terjadi? Karena setiap pemimpin kita bahkan tidak pernah mau menjalin hubungan. Itu kepada siapa? Bangsa Israel. Makanya doakan di 2024 ini ada pemimpin yang mau link. Bahkan baca berita. Itu Arab Saudi, itu negara-negara Saudi Arabia. Negara-negara Arab itu mulai bekerja sama dengan Israel. Bagaimana dengan bangsa kita? Itu salah satu contoh. Oh sejauh-jauh kita gereja Tuhan. Ayo sebagai gereja Tuhan. Mari hari ini sebagai gereja. Dikatakan bawalah kayu. Benar hari ini Bapak Saudara kita sudah berdoa. Kita sudah bersyafaat kepada Tuhan. Tapi tidak cukup hanya dengan doa. Slogan berkata orait labora, bekerja sambil berdoa. Ayo sebagai gereja Tuhan, mari kita sama-sama hari ini. Bapak Ibu buka Facebook Gembala-Gembala, mereka sedang peletakan batu pertama. Ayo kita sebagai gereja Tuhan, 2 tahun waktu kita di tempat ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rindu, ya udahlah, itu tugasnya Pak Pendeta. Tapi saya percaya ini Tuhan. Kenapa hari ini bukan sebetulan tema itu tentang membangun rumah Tuhan. Menanam pertumbuhan gereja. Karena gereja harus mengerti kenapa kita harus beli gedung ini. Kan itu menjadi pertanyaan. Kenapa ketika kita menjadi pemilik seutuhnya daripada gedung ini. Saya percaya kuasa itu akan sepenuhnya Tuhan berikan kepada kita. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Gak usah dulu banyak cerita tentang program. Kalau tiba-tiba pemilik gedung ini berubah pikiran. Tiba-tiba ditelepon. Pak Pendeta. Enggak 2 tahun. Tahun depan kalian gak bisa beribadah di situ. Kita mau bilang apa? Kita mau bilang pisang. Tapi ketika kita sudah memiliki tempat ini secara permanen. Maka saya percaya. Tuhan percayakan kepada kita hal-hal yang lebih lagi. Benar Bapak Ibu, unik ini. Ini saya belum selesaikan cerita daripada Pak Prof itu. Bahkan dia mau percayakan unit usaha kepada gereja. Bayangkan Bapak Saudara, dia berkata mau itu dibuat merek gereja. Siap-siap Bapak Ibu. Saya mau tanya siapa di sini yang merasa ataupun sedang tidak bekerja, angkat tangannya dulu. Ini benar ini, saya serius. Bahkan mungkin dalam pekerjaan mereka enggak maksimal. Ayo, datang sama kita. Ini waktunya Tuhan. Saya mau berpikir pertama seperti ini. Kenapa ya? Bahkan dia berkata, dia sedang menanti dana hibah 450M. Tapi jangan bangga dulu. Kita harus bekerja. Tuhan kirimkan Pak Prof ini kepada kita. Dia memberikan kepada kita cangkol. Bukan jagung, bukan padi, bukan kacang. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita pergunakan cangkol itu. Agar kita pergunakan itu untuk mengelola. Kalau dikasih sama kita jagung, kita makan jagungnya habis. Kita dikasih sama kita kacang, kita makan kacangnya habis. Tapi saya percaya ini adalah sumber kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada gereja di tempat ini. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, ini timingnya Tuhan. Jangan sampai kita lengah. Nanti seluruh pengerja kita akan kumpul. Siap ibadah ini. Hanya 15 menit. Saya enggak mau panjang-panjang. Pusing kepala. Apa yang harus kita lakukan? Masuk ke PowerPoint. Buka PowerPoint-nya. Yang pertama, kalau minggu kedua saya mulai dengan doa, di minggu kelima saya balik dengan dana. Apapun yang kita bicarakan semua, kalau tidak disertai dengan dana, itu namanya omong kosong.
Apa pun mau Bapak Ibu buat di luar sana, kegerakan-gerakan yang secara organisasi apapun itu, kalau tidak ada didukung dengan dana, itu omong kosong. Jadi mari hari ini Bapak Saudara, kenapa gereja Tuhan itu hari-hari ini Tuhan bawa, bahkan maaf nih, mungkin di antara pengerja, bahkan Bapak Ibu para jemaat, kok nggak nyaman kami di sini. Benar, ini Tuhan buat kita keluar dari zona nyaman, agar kita berpikir, agar kita bertindak, agar kita action. Apa yang mau Tuhan kerjakan di tempat ini yang penting, yang pertama, mari kita lakukan bagian kita, dan saya percaya Tuhan akan melakukan menjadi bagiannya. Itu yang perlu kita perhatikan. Dimulai dengan dana, baru saya sudah dana, daya, apa itu daya Bapak Ibu? Ketika ada beban seperti ini, saya nggak bisa tidur Bapak Saudara. Jujur, ini Pak, Ketua Panitia itu berkata, Pak nggak bisa tidur Pak. Kenapa? Tanggung jawab itu dipegang dia. Tapi kalau kita biarkan dia sendiri, kalau Bapak Saudara biarkan saya sendiri, kami bisa stres, berdiri Bapak Saudara, mati berdiri. Lihat ini, baru yang ketiga doa. Mari sebagai gereja Tuhan hari ini. Kenapa saya singgung berkali-kali perpuluhan? Jarang saya menyinggung perpuluhan Bapak Ibu. Karena kekuatan gereja, itu gereja Betel Indonesia, itu gak ada seperti malam dana, lelang, gak ada itu. Yang ada di gereja kita, Bapak Ibu tidak pernah saya paksa untuk memberikan perpuluhan. Bahkan di sini rubah. Kalau selama ini kita berpikir kalau kita sudah kasih perpuluhan, kita sudah berkorban. Maaf, itu haknya Tuhan. Kita sedang mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kenapa? Lihat. Atau buka dulu ayat firman Tuhannya, Alkitabnya dalam Maliaki 3 ayat 10-11. Sampai Maliaki. Maliaki pasal ketiga ayat 10 sampai 11. Perhatikan Bapak. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Bapak Ibu bisa selidiki ayat firman Tuhan atau Alkitab ini. Hanya ada beberapa kata uji di dalam Alkitab. Kalau saya nggak salah mungkin di Yesaya ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Oh yang saya tahu ya, mungkin Bapak Ibu lebih tahu, Bapak bisa Bapak tunjukkan nanti. Tapi perhatikan ini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Harus jelas alamatnya. Sedangkan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara, pemerintah mewajibkan kita untuk membayar pajak. Berapa persen Bapak Ibu? 10%. Dari mana? Ini saya percaya ini dari apa ini Saudara? Ide dari Tuhan ini. Untuk apa? Ini perlu diperhatikan ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ternyata pengembalian persepuluhan itu membuka gudang-gudangnya surga. Pintu-pintu surga. Kenapa di surga itu enggak ada yang jelek? Di surga itu berkat Bapak Ibu Saudara. Ini perhatikan ini. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ayat 11. Ayat 11. Next. Aku akan menghardik belalang pelahap. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ada hubungannya tadi dengan pembangunan rumah Tuhan yang ada di Hagai. Kamu menabur banyak tetapi menuai sedikit. Kenapa enggak perhatikan pembangunan rumah Tuhan? Enggak peduli dengan urusan pekerjaan Tuhan. Benar Bapak Ibu, nanti kita buka di slide itu. Apa yang menjadi statement kita hari ini. Ayat 11, next ayat 12. Biar dulu 11 dulu. Aku menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. 12. Next. Maka segala bangsa akan menyebut kamu, apa dikatakan Bapak Ibu? Berbahagia. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini memberikan perpuluhan bersungut-sungut, ada sesuatu yang salah. Ketika kita mengembalikan haknya, ini Tuhan, ini bagianmu Tuhan.
Bahkan kalau di situ sebenarnya bukan hanya 10%. Persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Yaitu rumah Tuhan. Bukankah Bapak Ibu sudah berbahagia, sudah bersuka cita beribadah di tempat ini dengan suasana yang nyaman. Tidak panas, kalau ada yang masih panas laporkan. Akan kita benahi lagi, kita perbaiki lagi. Tapi lihat di sini. Ada belalang pelahap, ada belalang pengerip, ada belalang pelompat. Nanti baca dalam Mika ya. Saya lupa Mika tahu. Dikatakan ada belalang pengerip, belalang pelompat. Apalagi itu menghabisi. Makanya perpuluhan ini merupakan benteng, merupakan daripada pagar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini bukan berbicara nominal Bapak Ibu. Tapi respon kita, hormat kita kepada Tuhan. Bahkan di sini kedua. Yang sebelumnya pada ini, apa yang masuk Tuhan ini? Tapi Bapak Ibu baca ayat sebelumnya. Ini ayat 10, 11, 12 gak berdiri sendiri. Itu akibat daripada bangsa Israel gak peduli dengan Tuhan. Baca ayat, melihat itu mereka memberikan persembahan asal-asalan, tidak menghormati Tuhan. Pada saat camat aja datang ke rumah kita udah heboh. Apa yang gak seharusnya di situ? Mungkin semuanya berantakan tiba-tiba. Pak Camat berkata, Pak aku akan datang nanti ke rumah ya jam sekian. Udah kita ungsikan, apa yang gak perlu kita ungsikan ini? Tapi lihat saudara, dalam Hagai, rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Saya percaya rumah Tuhan Simpangat itu gak reruntuhan. Tidak Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau agar kita menyatakan kuasa Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Bahkan rumah gereja kita menjadi berkat bagi banyak orang Bapak Ibu. Dan benar saya sampaikan. Ayo kita sebagai itu, saudara yang di dalam, saudara yang beribadah hari ini. Ayo keluar dari zona nyamanmu. Saya berdoa, suami istri berdoa bersama-sama. Pa, ayo kita berdoa bersama-sama. Apa yang mau kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk gereja ini. Sehingga kita bisa beribadah Bapak Saudara. Bahkan gereja ini menjadi berkat, menjadi panutan bagi banyak orang. Dan lihat, sampai mereka pasang badan Bapak Ibu. Kalau tidak, saya sudah ngomong semalam. Tapi saya nggak sabar lagi, nggak betul ini. Mereka berkeras, oh begini Pak Bogono Pak. Nggak betul ini. Kebetulan Ibu Dewan datang situ. Saya tanya, Bu mana komandan? Oh sedang tidur. Saya bilang sama komandan, bangun ini. Ketika dia turun tangan, Bapak Ibu, itu bisa nggak dikerjakan? Tutup. Biarkan mereka beribadah, baru kau kerjai. Itu orang di luar sana, berani pasang badan untuk gereja kita. Kita yang di dalam, ayo saat ini, ayo bersama-sama. Karena apa? Lihat, ketika saudaraku, kita, kalau sudah baca nanti, ada hubungannya dengan Ibrani pasal yang ke-12, ayat 26 sampai 28. Ketika kita memperhatikan rumah Tuhan, ketika kita peduli dengan pekerjaan Tuhan, apa yang terjadi? Goncangan apapun tidak akan pernah bisa menggoncang kita. Karena apa? Kita ada tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya! Ayo Bapak Ibu, mulai hari ini setia mengembalikan persepuluhan. Itu haknya Tuhan. Itu belum, saudara. Tugasnya memang tugas kami membagi kemana itu. Kenapa dikatakan persediaan makanan di rumahku, makanan apa? Bukan Bapak Ibu pada saat mendengar firman Tuhan. Bahkan saya mau sampaikan, mungkin beberapa berkata, perpuluhan itu kan hanya karismatik. Tidak, saudara. Saya mau buktikan di Batam itu inang mau saya menjadi bendahara HKBP. Mereka juga sudah terapkan perpuluhan. Kenapa? Mereka sudah mulai mengerti. Kita bersyukur gereja mengerti bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Ayo kembali ke PowerPoint dengan cepat, kita 10 menit kita akhiri. Karena kita nggak ada percobaan kurs ini tinggal kita pulang Bapak Ibu. Yang pertama, mengembalikan perpuluhan atau tithe. Kenapa kita harus kembalikan perpuluhan? Karena perpuluhan itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan yang pertama perpuluhan, yang kedua penghakiman. Jadi kalau ada salah ini Bapak Ibu, jangan terus gampang menghakimi. Kenapa? Dialah hakim di atas segala hakim. Raja di atas segala raja. Biarkan seperti itu. Karena biarkan, saya selalu berkata, biarkan Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu mungkin ada kelas, biarkan waktu yang menentukan. Kenapa? Kita nggak bisa jadi hakim. Bahkan ini haknya Tuhan. Yang kedua, perpuluhan itu nggak boleh dirampok. Ya kalau kita tahan, berarti kita sedang menahan berkat dalam kehidupan kita. Yang kedua, biar ada makanan jasmani dan rohani di rumah Tuhan. Ya kalau Bapak Ibu nggak mengembalikan perpuluhan, kenapa sampai saya sebagai gembala, tanya gembala seluruh keluarga besar Medan Plaza. Belum pernah ada seperti saya, berani belak-belakan memberitahu berapa persembahan yang kami terima dari gereja.
Karena apa? Untuk kepentingan daripada gereja ini. Kalau saya oke bisa, saya terapkan aturan bisa. Sama siapa pun bisa Bapak Saudara. Secara peraturan dari BPD atau BPH ataupun undang-undang gereja BT Indonesia. Maaf ini Bapak Ibu, bukan sombong. Saya bisa pergunakan itu keuangan gereja itu 50%. Ada undang-undangnya. Bapak Ibu klik di Google karena tata gereja kita sudah ada di Google. Itu canggihnya. Buka di situ. Tapi saya nggak lakukan itu. Kenapa? Saya tahu. Saya itu melayani raja di atas segala raja. Ketika saya melepaskan menjadi hak saya, Tuhan akan berikan lebih daripada apa yang saya rindukan, lebih daripada apa yang menjadi hak saya. Kenapa? Tuhan itu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertanggung jawab. Biarkan ada makanan jasmani dan rohani dalam rumah Tuhan. Next, membuka pintu surga, yaitu seperti tadi, ujilah aku. Makanya di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca itu, kenapa mereka hidup tapi hidup pas-pasan. Udah dapat di penghasilan ini, tapi nggak ngerti kemana. Jatuh kepada pundi-pundi yang berlubang. Nah, perhatikan nih. Yang keempat, menjadi pagar. Aku menghardik belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat. Next, terus. Baru ini namanya bawa persembahan, berkorban. Apa itu? Kita berikan persembahan. Jadi selama ini Bapak Ibu anggap, oh aku udah beri perpuluhan, udahlah cukuplah. Tidak Bapak Ibu. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan ucapan syukur, pembangunan gereja, diakonia, misi penginjilan. Bahkan lebih banyak lagi di Sumres banyak itu. STT, masih banyak lagi. Karena apa? Bukan kita punya slogan, diberkati untuk menjadi berkat. Karena apa? Berkat yang kita terima agar berlimpah-limpah. Agar berkat yang Bapak Ibu terima itu enggak itu aja. Tuhan mau lipat gandakan, berlipat kali ganda. Nah, ini dia. Next. Benih harus ditanam. Tuhan tidak bertindak karena kebutuhan, tetapi oleh iman. Atau B-nya itu hukum tabur tuai. Ketika kita menabur, maka Bapak Ibu akan mengharapkan tuaian. Perhatikan kalau Bapak Ibu tidak menabur, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Bapak Ibu tidak menabur, perhatikan dalam firman Tuhan dikatakan, ketika menabur angin bisa nggak ditangkap? Nggak bisa, hampa, kosong. Apa yang Bapak Ibu tuai? Apa yang Bapak Ibu tuai? Puting beliung, makanya jangan not action, NATO. Ketika Bapak mendengar firman Tuhan hari ini, berdoa suami istri, Tuhan apa yang kami lakukan? Kami buat. Kenapa? Ketika kita menabur apa yang kita tabur, maka Tuhan melipat gandakan itu. Kenapa? Itu bagiannya Tuhan, haknya Tuhan. Menabur apa yang kita tuai, atau ukuran taburan menentukan hasil tuaian, atau 2 Korintus 9:6, ayat firman Tuhan yang cepat. Tuaian butuh waktu, benih harus ditabur di tanah yang subur. Di manakah tanah yang subur yang Tuhan maksud? Itu adalah rumah Tuhan Bapak Ibu. Gak ada. Saya mau tanya, instansi apa yang paling hebat saat ini di dunia? Gak ada. Dikatakan 30, 60, bahkan 100 lipat kali ganda. Gak ada. Seringkali kita lupa. Karena kita nggak mengerti. Seakan-akan kita ini hidup itu. Tidak. Bank. Apa lagi? Asuransi. Lihat saat ini. Siapa yang sini agen asuransi? Bahkan ini banyak permasalahan. Apa lagi? Investasi apa kira-kira? Gak ada. Itu investasi yang paling untuk kita tepat untuk masuk di dalam investasi kerjaan surga. Dan kita juga mendapat berkat bukan hanya di surga nanti di bumi ini. Yaitu rumah Tuhan Bapak Ibu. Menabur sambil mencucurkan air mata pasti menuai berkat yang sangat besar. Next. Hasil tuaian jangan dimakan. Baca dalam cara mengelola uang. 2 Korintus 9:10. Yang pertama benih untuk ditabur. Ada roti untuk dimakan. Dan yang ketiga ada benih untuk dilipat gandakan. Jadi gak semuanya Bapak Ibu ketika saya tantang untuk menabur. Jangan istilah apa sekarang, udahlah apa-apa. Adong gari sukut. Tiba-tiba Bapak Ibu tabur gak bisa makan. Bukan, ada aturannya. Ada tatanya bagaimana kita menabur. Hari ini kalau Bapak Ibu mungkin dapat berkat tiba-tiba saya dari mimbar berkata, ayo ini waktu kita menabur. Berarti berkat yang Bapak Ibu dapatkan itu benih untuk ditabur. Jangan pula Bapak Ibu tahan, jangan pula Bapak Ibu makan. Kenapa dikatakan ada benih untuk ditabur atau roti untuk dimakan. Dan benih untuk dilipat gandakan. Terus, percepat. Nah, ini dia. Seringkali kita berkata, Tuhan butuh uang kita. Tuhan gak butuh uang Bapak Ibu. Dia dalam hidup, daun-daun ini bisa jadi uang. Tapi Tuhan gak lakukan itu. Tapi saya sampaikan. Benar, Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan gak butuh uang. Tetapi pekerjaan Tuhan
sangatlah membutuhkan uang saudara dan saya. Percaya kata amin. Bagaimana pemberitaan Injil bisa berjalan dengan lancar? Bagaimana program gereja bisa berjalan lancar? Ketika saudara mengerti ini, prinsip ini, kita mengerti ini. Kita tutup sampai di sini Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu tercapek-capek pulang. Aduh bagaimana ini? Aduh pusing aku. Gak apa-apa. Biarkan kita bersama-sama pusing. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Daripada Bapak Ibu pusing stres, akhirnya bunuh diri. Lihat hari ini. Mungkin kita berkata, oh semakin banyak hartaku, semakin senang laku. Tidak Bapak Ibu, harta jaminan hari ini. Tapi saya percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, sekalipun ada permasalahan, sekalipun ada persoalan, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar atas persoalan kita. Mari kita bangkit bersama-sama. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik. Benar ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara sampai di sini ya Tuhan. Tapi hamba percaya firman-Mu hidup, firman-Mu ya dan amin. Engkau telah memilih tempat ini Tuhan untuk kami jadikan tempat memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Engkau jamah hati kami Tuhan. Engkau menentukan kami dan pilihan-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau begitu kuat berbicara kepada kami, gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bila Tuhan terus bawa gereja ini masuk dalam rencana-Mu, masuk dalam kemuliaan-Mu, sehingga kami mengerti apa menjadi isi hati-Mu, jadi rencana-Mu atas gereja-Mu, atas hidup kami, atas keluarga kami, pekerjaan kami. Terima kasih Bapak. Mari menteraikan seluruh kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, urapi seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini. Urapi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan mereka, usaha mereka. Karena Tuhan berkati buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja nyata dalam kehidupan kami. Bahkan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Mari perlengkapi setiap kami hamba-hamba-Mu. Bawa kami lebih lagi Tuhan untuk semakin peka akan mendengarkan tuntunan-Mu, mendengarkan suara-Mu. Bila kiranya Tuhan Yesus hidup kami, persembahan kami, gereja di tempat ini, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpuja Engkau, dahulu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita sudah berkati firman Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik. Kita akan mendengarkan warta tambahan. Sambil mendengarkan warta tambahan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Shalom Bapak Ibu. Berikut warta sepekan Minggu tanggal 31 Juli. Teknis pelaksanaan ibadah minggu depan tanggal 7 Agustus. Berlangsung tetap 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama pukul 9, ibadah yang kedua 10.45. Kemudian ibadah FA berjalan seperti biasa setiap minggunya, waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Kemudian doa terobosan yang diadakan setiap hari Rabu, waktu dan tempat dimulai pukul 20 WIB. Kami mengajak seluruh pengerja untuk terlibat di dalam terobosan dan juga terbuka untuk umum.
Kemudian ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB. Kami mengajak dan menghimbau juga kepada seluruh anak-anak muda untuk ikut ibadah pemuda ini. Kemudian sekolah minggu dan junior church jadwal ibadah sesuai dengan ibadah raya. Kemudian kotak G5.000 untuk mendukung dana pembelian gereja. Dana yang terkumpul di bulan Juli minggu keempat dengan jumlah 270.000. Dan kami tetap mengingatkan Bapak Ibu untuk beriman, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan benih iman, untuk rencana pembelian gereja dapat menghubungi diakon-diakonis. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkomitmen bisa langsung menghubungi Ibu Bendahara, Ibu Pangaribuan. Kemudian terakhir rapat pengerja, selepas ibadah kedua nanti seluruh pengerja diharapkan untuk ikut rapat pengerja untuk membahas kelanjutan pembelian gereja. Sekali lagi kepada seluruh pengerja, nanti selepas ibadah kedua kita akan mengadakan rapat sebentar untuk pembelian gereja dengan Bapak Gembala kita di tempat ini. Demikian nota tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Arahkan hati kita ke surga, angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Bapak kita pada siang hari ini. Pulanglah. Walau berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupan kita, mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus kembali menuju kita bermain. Mari kita diberkati percaya, bersama dengan saya kita katakan, Amin. Shalom Bapak Saudara, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.